Ekologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, atau yang biasa kita sebut sebagai ekosistem. Nah, dalam ekosistem sendiri terdiri dari dua buah komponen. Yang pertama adalah komponen biotik dan yang kedua adalah komponen abiotik. Komponen biotik sendiri biasanya terdiri dari unsur-unsur hidup, seperti misalnya kupu-kupu, belalang, atau mungkin pohon. Kemudian unsur abiotik tersendiri biasanya terdiri dari unsur-unsur yang tak hidup, seperti misalnya tanah, udara, dan juga air. Pada kesempatan kali ini, kami berkesempatan untuk mengobservasi ekosistem kebun bambu yang berada di Laboratorium Lapang Terpadu Fakultas Pertanian Universitas Solo. Komponen biotik yang pertama kali kami temui ialah kupu-kupu. Kupu-kupu merupakan salah satu jenis hewan serangga yang sebagian besar dari mereka memiliki bentuk sayap yang indah. Nah, selain indah, tak banyak dari kita yang tahu bahwa ternyata hewan bersayap ini juga bermanfaat bagi kelangsungan semua makhluk hidup yang ada di bumi ini. Salah satu manfaatnya ialah menjaga ekosistem. Alasannya bahwa mereka memainkan peran ganda dalam sebuah rantai makanan, baik sebagai mangsa maupun predator, memakan dan dimakan oleh makhluk hidup lainnya. Komponen biotik berikutnya yang kami temui ialah semut. Semut merupakan serangga yang ditemukan pada hampir setiap jenis ekosistem, kecuali di daerah kutub. Secara ekonomi, semut memang dinilai kurang bermanfaat. Namun, jika dilihat secara ekologi, semut memiliki manfaat yang sangat besar bagi tumbuhan dan juga hewan. Karena dalam rantai makanan, semut memiliki peran yang sangat penting. Beberapa di antaranya adalah sebagai predator, pengurai bahan organik, dan bahkan membantu menyerbukan bumi. Sementara itu, jenis semut yang kami temui di sini merupakan jenis semut hitam dan juga jenis semut rangrang. Selanjutnya adalah laba-laba. Laba-laba adalah sejenis hewan arthropoda dengan dua segmen tubuh, 4 pasang kaki, tak bersayap, dan tak memiliki mulut pengunyah. Manfaat laba-laba bagi ekosistem adalah sebagai pemangsa hewan-hewan kecil, terutama serangga. Dalam ekosistem, laba-laba memiliki andil besar dalam mengendalikan populasi hewan yang berkembang biak sangat cepat. Berikutnya ialah nyamuk. Nyamuk adalah serangga yang tergolong ke dalam ordo Diptera. Kebiasaan nyamuk ketika makan cukuplah unik, karena hanya nyamuk betina dewasa saja yang menghisap darah manusia dan hewan lainnya, sedangkan nyamuk jantan hanya makan nektar tanaman. Manfaat nyamuk dalam ekosistem antara lain mengurangi populasi mikroorganisme dan bakteri, terutama bakteri parasit yang terdapat pada air kotor. Selain itu, larva nyamuk juga dapat menghasilkan zat nitrogen yang bermanfaat bagi ekosistem tanaman. Aren atau dengan nama latin Arenya pinnata adalah pohon serbaguna yang sejak lama telah dikenal menghasilkan bahan-bahan industri. Hampir semua bagian fisik dan produksi tumbuhan ini dapat dimanfaatkan dan memiliki nilai ekonomi. Fungsi istimewa pohon aren secara ekologis adalah sebagai pengawet sumber daya alam, terutama tanah. Akar serabut pohon aren sangat kokoh, dalam, dan tersebar, sehingga memiliki fungsi penting bagi penahan erosi tanah. Tumbuhan paku adalah tumbuhan yang anggotanya mempunyai kormus, artinya tubuhnya dapat dibedakan dengan nyata dalam 3 bagian pokoknya, yaitu akar, batang, dan daun. Manfaatnya sendiri adalah dapat menjadi pelindung tanaman persemaian, kemudian juga bisa digunakan sebagai bahan pupuk hijau. Kelapa merupakan anggota tunggal dalam marga kokos. Dengan akarnya, kelapa memiliki fungsi penting bagi penahan erosi tanah. Komponen biotik yang terakhir adalah bambu. Bambu adalah tanaman jenis rumput-rumputan dengan rongga dan ruas di batangnya. Manfaat tanaman bambu adalah sebagai tanaman konservasi lingkungan. Salah satu keunggulan bambu sebagai tanaman konservasi lingkungan adalah kemampuannya dalam menjaga ekosistem air. Sistem perakaran tanaman bambu sangat rapat. Akar-akarnya menyebar ke segala arah, baik menyamping ataupun ke dalam. Lahan yang ditumbuhi rumpun bambu biasanya tidak mudah terkena erosi. Berikutnya adalah komponen abiotik. Komponen abiotik yang pertama kali kami identifikasi adalah sinar matahari. Manfaat sinar matahari bagi ekosistem adalah sebagai sumber energi utama dalam proses fotosintesis. Berikutnya adalah udara. Udara menjadi kebutuhan primer untuk sistem pernapasan. Udara juga dibutuhkan oleh tumbuhan untuk membantu proses fotosintesis. Unsur abiotik yang selanjutnya adalah tanah.
Manfaat tanah dalam ekosistem adalah sebagai tempat tinggal dan tempat tumbuh bagi organisme yang ada. Tanah juga mengandung unsur hara atau nutrisi yang sangat diperlukan oleh tumbuhan dan jamur. Unsur abiotik yang terakhir ialah semen dan juga paping. Ekosistem kebun bambu juga merupakan salah satu ekosistem yang harus kita jaga. Karena apabila ekosistem ini hilang, maka akan berdampak kepada lingkungan yang ada di sekitar. Saya Aldi Afian, serta rekan saya Riki Pratama dari kelompok 4, pamit undur diri. Apabila ada kesalahan kata kami mohon maaf. Salam pertanian, no farm, no food, no life. Lab terpadu